Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya Budi Taftazani. Pernahkah ada yang mendengar cap kepada mereka yang mengalami masalah mental atau gangguan mental kurang beriman? Apakah betul mereka yang memiliki masalah mental atau gangguan mental itu kurang beriman? Apakah benar demikian? Simak terus video ini. Cap atau label kurang beriman, kita sering membaca atau mendengar itu adalah sebuah cap yang dilekatkan kepada mereka yang memiliki masalah mental. Nah, apakah demikian adanya? Yang itu tidak membantu sama sekali, bahkan itu bisa memperburuk situasi mereka yang mengalami gangguan atau masalah mental tadi. Cap seperti itu akan menciptakan sebuah persepsi bahwa seseorang memang tidak berguna sama sekali, tidak berdaya, dan bahkan tidak memecahkan masalah, tidak membantu sama sekali. Seperti diketahui bahwa penyebab masalah mental itu sangat kompleks ya. Bisa karena faktor biologi, bisa karena faktor psikososial. Memang ada relasi antara kesehatan mental dengan seseorang yang terlibat dengan praktik-praktik spiritualitas dan keagamaan. Tetapi mencap seseorang mengalami gangguan mental dianggap sebagai kurang beriman itu adalah terlalu berlebihan. Orang dengan gangguan mental disebabkan oleh banyak faktor, bahkan itu bisa jadi tidak diketahui apa penyebabnya. Tiba-tiba saja ada gangguan perilaku, ada gangguan persepsi, dan seterusnya. Nah, yang diperlukan sebenarnya adalah daripada mencap seseorang dengan masalah mental itu kurang beriman, lebih baik tentu orang itu diberi dukungan, dibantu memecahkan masalahnya, atau kemudian diajak, didampingi untuk mendatangi profesional kesehatan mental. Itu jauh lebih baik ketimbang dicap sebagai orang kurang beriman. Memang ada relasi yang kuat antara praktik-praktik spiritualitas termasuk praktik keberagamaan dengan kesehatan mental. Riset menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan praktik keagamaan atau praktik spiritualitas memiliki ketahanan dan coping yang lebih baik. Banyak riset menunjukkan itu. Jadi praktik-praktik spiritualitas dan keagamaan itu memiliki relasi yang terbalik dengan depresi, dengan kecemasan, dengan ketidakberdayaan. Sementara praktik beragama, kemudian spiritualisme itu erat kaitannya dengan optimisme, dengan kepuasan hidup, dan kesejahteraan secara umum. Bahkan ada relasi yang kuat antara spiritualitas dan kesehatan fisik. Jadi saya ingin menegaskan bahwa seseorang harus membantu menerjemahkan keimanan itu menjadi hal yang lebih sederhana, hal yang lebih bersifat memecahkan masalah, ketimbang hanya memberikan cap dan judgement. Karena keimanan seharusnya terkait dengan bagaimana seseorang bisa memecahkan banyak masalah-masalah kehidupan, bagaimana bisa berelasi dengan sesama manusia dengan baik, dan tentu juga ada pengakuan terhadap kekuatan yang lebih besar dari diri sendiri dan juga kekuatan yang lain. Hampir semua orang Indonesia itu percaya akan adanya Tuhan. Bahkan mungkin semua orang Indonesia itu yakin bahwa Tuhan itu ada. Mereka beriman kepada Tuhan jika beriman diartikan hanya sebatas percaya. Tapi tidak semua orang bisa dengan mudah mengoperasionalkan keimanan itu ke dalam strategi atau metode bagaimana mengatasi kesulitan atau tantangan kehidupan, sehingga mereka rentan mengalami stres atau depresi misalnya. Maka di sini perlunya satu sama lain untuk saling memberi dukungan,
memberi bantuan, dan saling menguatkan. Bagaimana seseorang harus bisa belajar menerjemahkan keimanan itu menjadi bentuk yang lebih bisa membantu dan membebaskan manusia, seperti bagaimana cara berikhtiar memecahkan masalah, bersyukur, menerima sesuatu yang tidak bisa diubah, berterima kasih, peduli kepada sesama, termasuk kepasrahan kepada Tuhan setelah melakukan sebuah ikhtiar. Jadi intinya, bagaimana satu sama lain saling membantu mengoperasionalkan keimanan itu. Ketika seseorang dihadapkan pada banyak persoalan, maka kemudian perlu ada metode memecahkan masalah yang lebih baik. Jadi daripada mencap seseorang yang mengalami masalah mental adalah kurang beriman, lebih baik bantu mereka memecahkan masalah, dukung mereka. Justru itu menunjukkan atau mencerminkan keimanan yang sesungguhnya. Saling berbagi informasi, saling berbagi cara, saling berbagi bagaimana memudahkan memecahkan masalah-masalah atau tantangan-tantangan kehidupan. Termasuk juga melakukan pengobatan atau terapi. Itu jauh lebih membumi, jauh lebih praktis dibanding hanya mengatakan kamu kurang beriman sehingga kamu sakit mental atau kamu mengalami gangguan mental. Itu terlampau abstrak dibanding membantu memecahkan masalah. Jadi lebih baik dengarkan mereka, dengarkan keluhannya. Agama mengajarkan jika keimanan itu sebenarnya ditandai dengan sesuatu yang sederhana. Membuang sampah, memungut duri di jalan atau paku di jalan, membantu sesama, itu adalah cerminan dari keimanan. Sehingga dengan demikian hal-hal yang cap-cap, yang abstrak, yang menyakiti itu harus diterjemahkan ke dalam sesuatu yang praktis, sesuatu yang benar-benar bisa memecahkan problem-problem, tantangan-tantangan kehidupan seseorang. Itu saja barangkali pembahasan dari saya terkait cap kurang beriman pada mereka yang mengalami gangguan mental. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya.